Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Klinik Refraksi Pediatrik Pokok Bahasan ke-11 tentang retinopati hipertensi. Silakan dipelajari, disimak, dan jika perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Pada subpokok bahasan pertama ini, kita akan buka dengan satu pertanyaan. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah istilah medis untuk kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri tetap tinggi secara konsisten. Seseorang didiagnosis menderita hipertensi jika pengukuran tekanan darahnya menunjukkan angka 140/90 tekanan air raksa atau lebih pada 2 kali pemeriksaan yang berbeda. Hipertensi ini sering dijuluki sebagai the silent killer karena pada sebagian besar kasus penderita tidak merasakan gejala apapun sampai tekanan darahnya mencapai level yang sangat tinggi atau mulai merusak organ tubuh. Namun jika tekanan darah melonjak atau disebut krisis hipertensi sudah kronis, beberapa gejala yang sering muncul meliputi 1. Sakit kepala hebat, biasanya terasa berat di bagian tengkuk atau kepala bagian belakang. Yang kedua, masalah gangguan penglihatan, pandangan menjadi kabur atau tidak fokus secara tiba-tiba. Ketiga, adanya kelelahan atau pusing, rasa melayang, vertigo, atau tubuh terasa sangat lemas tanpa sebab yang jelas. Yang keempat adalah nyeri dada dan sesak napas. Terjadi karena jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Yang kelima adalah telinga berdering, sensasi suara mendenging di telinga secara terus-menerus. Itulah gejala umum dari tekanan darah tinggi. Pengobatan darah tinggi adalah wilayah kompetensi dari dokter penyakit dalam. Ya. Jadi kalau mau berobat tentang hipertensi ya datangnya ke klinik penyakit dalam. Untuk menurunkan tekanan darah, biasanya dokter penyakit dalam akan memberikan obat antihipertensi seperti captopril, enalapril, amlodipin, nifedipin, yang semuanya bekerja melebarkan pembuluh darah atau membuang kelebihan cairan. Karena saat anamnesa ditemukan adanya keluhan gangguan penglihatan, maka dokter penyakit dalam akan menduga bahwa hipertensi itu telah menimbulkan komplikasi ke mata, khususnya pada retina. Apa itu retina? Retina adalah lapisan jaringan pekat cahaya di bagian belakang bola mata. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal saraf atau impuls saraf yang menuju ke otak. Tekanan darah tinggi menyebabkan darah menekan terlalu keras dinding arteri. Dinding pembuluh darah menebal yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan membatasi aliran darah. Retina dapat rusak setelah tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama karena tidak menerima aliran darah yang cukup. Komplikasi hipertensi pada mata dapat berkembang dengan kerusakan pada retina berupa 1.
penyumbatan pada arteri yang memasuk darah ke retina, atau orang menyebut sebagai oklusi arteri retina. Yang kedua adalah penyumbatan pada pembuluh pena yang mengalirkan darah dari retina, atau sering disebut sebagai oklusi vena retina. Yang ketiga adalah kerusakan saraf optik, atau disebut sebagai neuropati optik iskemik. Yang keempat adalah kerusakan serabut saraf, atau iskemia lapisan serabut saraf. Karena adanya keluhan gangguan penglihatan, maka dokter ahli penyakit dalam akan merujuk ke dokter spesialis mata. Jadi pasien harus datang ke klinik penyakit mata untuk memeriksa gangguan penglihatan yang dialaminya akibat hipertensi. Sekarang kita masuki pemeriksaan di klinik mata. Yang pertama adalah anamnesa. Berdasarkan aspek terminologi, anamnesa merupakan metode pengumpul data yang dilaksanakan dengan teknik wawancara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan merupakan satu usaha untuk menggali informasi yang berkaitan dengan keluhan utama, riwayat penyakit, serta latar belakang masalah kesehatan lainnya. Pemeriksaan di klinik mata yang kedua adalah uji visus. Adanya dugaan retinopati hipertensi, dokter mata akan mencoba untuk menguji visus. Apakah masih ada visus yang tersisa? Artinya, akibat kerusakan retina itu, visusnya berapa tanpa kacamata? Ya, uji visus dilakukan secara monokuler. Jika penderita tidak mampu membaca huruf-huruf pada tertib, uji visus dilakukan dengan cara hitung jari. Pemeriksaan di klinik mata. 3, yaitu fluoroskopi. Ini untuk memastikan diagnosa apakah dia menderita retinopati hipertensi atau tidak. Ya, pemeriksaan retina itu dilakukan dengan oftalmoskop atau pemeriksaan retina dengan optical coherence tomography atau OCT. Dari hasil pemeriksaan fluoroskopi ini akan diketahui apakah ada kerusakan pada retina akibat adanya hipertensi. Gambaran umum kerusakan pada retina akibat hipertensi seperti nampak pada gambar sebelah kiri. Flem hemoragi atau perdarahan berbentuk lidah api. Coba lihat gambar yang ada lingkaran itu, kuning itu. Adalah jenis perdarahan spesifik yang terjadi pada lapisan serabut saraf retina mata. Kondisi ini dinampakkan demikian karena darah menyebar mengikuti arah serabut saraf, sehingga saat diperiksa oleh dokter mata, polanya nampak seperti nyala api, garis-garis tipis. Gambaran yang ketiga adanya cotton wool spot atau bercak wool kapas. Adalah bercak putih kecil dan berbulu pada retina yang menandakan adanya kerusakan pada lapisan serabut saraf mata. Coba lihat pada lingkaran kuning itu ya. Nama ini diberikan karena tampilannya yang mirip dengan gumpalan kapas saat dilihat melalui pemeriksaan mata, artinya melalui oftalmoskop. Gambaran yang ketiga
adanya hard exudates atau eksudat keras adalah endapan lemak atau lipid dan protein kecil berwarna putih atau kekuningan yang muncul di lapisan dalam retina. Jika flem hemoragi adalah darah dan cotton wool spot adalah pembengkakan saraf, maka eksudat adalah sisa-sisa kebocoran cairan. Gambaran umum dari hasil buluskopi tadi sebagai akibat dari penyumbatan pada arteri yang memasuk darah ke retina atau oklusi arteri retina. Gambaran yang kedua adalah penyumbatan pada pembuluh darah vena yang mengalirkan darah dari retina atau disebut oklusi vena retina. Gambaran ketiga adalah kerusakan saraf optik atau neuropati optik iskemik. Dan gambar keempat adalah kerusakan serabut saraf atau disebut iskemia lapisan serabut saraf. Beberapa jenis obat yang umum disuntikkan ke dalam mata melalui intravitreal meliputi 1. Lucentis, obat yang dirancang khusus untuk memblokir protein di mata. Anda dapat mengecek informasi detailnya di laman Lucentis. Eylea bekerja dengan cara mengikat protein dan faktor pertumbuhan plasenta agar tidak memicu kebocoran informasi resmi tersedia di Eylea. Jadi obat ini disuntikkan ke dalam mata dan disemprotkan ke dalam corpus vitreum. Waktu bertahan obat di dalam bola mata bervariasi, tergantung pada jenis obat yang digunakan dan kondisi metabolisme mata pasien. Lucentis umumnya memiliki waktu paruh yang lebih pendek, bertahan efektif sekitar 4 hingga 6 minggu. Sedangkan Eylea membutuhkan daya ikat yang lebih kuat, sehingga seringkali dapat bertahan lebih lama, sekitar 8 minggu atau lebih setelah fase pemuatan selesai. Meskipun tensi badannya sudah stabil dan hasil buluskopi tidak ditemukan adanya perdarahan di retina, maka tiba saatnya dilakukan upaya untuk mengatasi gangguan penglihatan yang dialaminya dengan melakukan koreksi visus. Jadi ini koreksi visus dilakukan setelah 6 atau 8 minggu kemudian. Kacamata dapat membantu memperbaiki penglihatan atau visus atau tajam penglihatan jika terdapat gangguan refraksi seperti miopia, hipermetropia, atau astigmat. Tetapi tidak bisa memperbaiki kerusakan saraf retina yang sudah permanen akibat retinopati hipertensi. Pemeriksaan refraksi subjektif dimulai dengan uji visus monokuler. Jadi kalau yang mau diuji mata kanan, mata kiri ditutup. Kalau yang mau diuji mata kiri, mata kanan ditutup. Jadi uji visus dilakukan dengan otopti. Tetapi jika huruf paling besar tak terbaca, maka dilakukan dengan cara hitung jari. Saudara-saudara sekalian, ini adalah contoh koreksi visus nomor 1. Di mana seorang pemeriksa sedang melakukan koreksi visus pada lansia dengan post-retinopati hipertensi. Dari hasil uji visus sebelumnya, penderita hanya mampu membaca tes objek pada baris kedua
atau phasisnya sama dengan 20/100. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 6 lompatan, maka pemeriksa menambahkan sebaris plus 1,5. Sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ketika pasien menjawab lebih terang, pemeriksa menginstruksikan kepada pasien, coba baca baris berikutnya. Dan ternyata pasien dapat membaca sampai baris keempat atau phasisnya sama dengan 20/50. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 4 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa plus 1 sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ternyata pasien menjawab, tambah kabur. Kemudian pemeriksa mengambil sebaris plus 1 dari trail frame dan menggantinya dengan pindul. Sambil berkata, coba sekarang mengintip dari lubang kecil. Apakah deret huruf di bawahnya terbaca? Pasien menjawab, tidak. Kemudian pemeriksa mengambil pindul dari trail frame dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan VOD 20/100 dengan S plus 1,5 sama dengan 20/50 NPC atau no better correction. Ini adalah contoh koreksi visus nomor 2. Seorang pemeriksa sedang melakukan koreksi visus pada lansia dengan post-retinopati hipertensi. Dari hasil uji visus sebelumnya, penderita hanya mampu membaca tes objek pada baris kedua atau visusnya sama dengan 20/100. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 6 lompatan, maka pemeriksa menambahkan sebaris plus 1,5. Sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ketika pasien menjawab lebih kabur, maka pemeriksa mengambil lensa plus 1,5 dari trail frame dan menggantinya dengan lensa sebaris minus 1,5. Sambil bertanya, terang apa kabur? Karena pasien menyatakan tambah terang, kemudian pemeriksa menginstruksikan kepada pasien untuk membaca baris berikutnya. Dan ternyata pasien dapat membaca sampai baris keempat atau phasisnya sama dengan 20/50. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 4 lompatan, maka pemeriksa menambahkan sebaris minus 1 sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ternyata pasien menjawab, tambah kabur. Kemudian pemeriksa mengambil sebaris minus 1 dari trail frame dan menggantinya dengan pindul. Sambil berkata, coba sekarang mengintip dari lubang kecil, apakah deret huruf di bawahnya terbaca? Pasien menjawab tegas, tidak. Kemudian pemeriksa mengambil pindul dari trail frame dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan VOD 20/100 dengan sebaris minus 1,5 sama dengan 20/50 NPC. No better correction. Ini adalah contoh koreksi visus nomor 3, yaitu seorang pemeriksa sedang melakukan koreksi visus pada lansia dengan post-retinopati hipertensi. Dari hasil uji visus sebelumnya, penderita hanya mampu membaca tes objek pada baris ketiga atau visusnya sama dengan 20/70. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 5 lompatan, maka pemeriksa menambahkan sebaris plus 1/4. Sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ketika pasien menjawab lebih kabur, maka pemeriksa mengambil lensa sebaris plus 1/4 dari trail frame
dan menggantinya dengan lensa spiris minus 1/4. Sambil bertanya, terang apa kabur? Karena pasien menyatakan tambah terang, kemudian pemeriksa menginstruksikan kepada pasien untuk membaca baris berikutnya. Dan ternyata pasien dapat membaca sampai baris kelima, atau bisnisnya sama dengan 20/40. Karena untuk mencapai baris ke-8 dibutuhkan 3 lompatan, maka pemeriksa menambahkan lensa spiris minus 3/4 atau 0,75 sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Ternyata pasien menjawab, tambah kabur. Kemudian pemeriksa mengambil spiris minus 3/4 dari trial frame dan menggantinya dengan pinul. Sambil berkata, coba sekarang mengintip dari lubang kecil, apakah deret huruf di bawahnya terbaca? Pasien menjawab, bisa. Ketika pasien menjawab bisa, pemeriksa menyuruhnya membaca deret huruf berikutnya. Dan melalui lubang pinhole, pasien dapat membaca sampai baris ke-6. Sekarang mari kita lanjutkan contoh pemeriksaan ketiga ini pada slide berikutnya ya. Ini adalah lanjutan dari contoh koreksi bis nomor 3. Jadi ketika di depan lensa spiris minus 1/4 ditambahkan pinhole, visus pasien meningkat, dapat diartikan ada astigmat yang belum terkoreksi. Kemudian pemeriksa mengambil pinhole dari trial frame dan menggantinya dengan fogging lens. Spiris plus tengah. Tapi ingat ya, fogging lens ini lensa plus yang terentang dari 1/4 sampai plus 3. Jadi Anda boleh pilih berapapun. Kemudian pasien diminta untuk memperhatikan clock dial. Dan pemeriksa bertanya, garis mana yang nampak paling hitam? Ketika pasien menjawab, yang paling hitam adalah garis tegak arah 90 derajat, kemudian pemeriksa masukkan silinder minus 1/4 aksis 180. Jadi silindernya harus minus, aksesnya harus tegak lurus dengan garis yang nampak paling jelas. Jadi silinder minus ini dimasukkan ke dalam trial frame sambil bertanya apakah garis kipas atau istilahnya clock dial sudah nampak sama jelas. Bila pasien menjawab belum, maka pemeriksa harus menambahkan lensa silinder 1/4 demi 1/4 sampai garis kipas nampak sama jelas. Setelah hasil koreksi visus mata kanan dan kiri didapat, sekarang gilirannya melakukan uji baca. Dalam contoh kasus ini, untuk melihat jauh OD spiris min 1/2 dan OS adalah spiris min 1/4. Meskipun hasil koreksi visus OD dan OS tidak pernah mencapai standar normal, uji visus dekat tetap dilakukan. Kemudian pasien diminta untuk memegang kartu baca dan pemeriksa memasukkan pada trial frame lensa tambahan spiris plus 3. Dan kemudian pasien diminta untuk membaca deret huruf pada reading card. Pertanyaannya adalah, sampai baris keberapa? Tentang lensa tambahan atau ADC ini diberikan dengan 3 opsi. Mana lebih baik, ADC spiris plus 3 atau spiris plus 275 atau spiris plus 2,5. Jadi kebutuhan lensa untuk baca pada kasus ini adalah akumulasi antara ukuran lensa, penglihatan jauh, dan ADC.
Pada umumnya, hasil koreksi visus pada lansia dengan post-retinopati hipertensi tidak akan pernah mencapai standar normal. Begitu pula saat dilakukan uji baca, visus dekatnya tidak akan pernah mencapai C2. Namun demikian, bila hasil koreksi itu visusnya meningkat lebih baik dari visus sebelumnya, maka lansia dengan post-retinopati hipertensi ini berhak untuk mendapatkan alat bantu penglihatan. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa mengisi presensi di satu. Oke, sampai jumpa.